Selamat datang di podcast Open Heart with Poltak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Pada edisi ini, topik yang akan saya uraikan adalah seputar pentingnya kreativitas. Pentingnya kreativitas. Saya sebut akan saya uraikan adalah untuk membedakannya dari perbincangan. Sebab sejak awal atau pada bagian opening dari podcast ini memang sudah diberitahukan bahwa topik-topik atau tema-tema yang akan dibahas pada podcast ini berbentuk atau berupa atau dengan pola uraian atau perbincangan yang akan diuraikan atau yang akan diperbincangkan. Nah, kalau itu adalah berupa uraian, berarti akan saya uraikan sendirian tanpa teman berbincang langsung di meja atau ruang podcast ini. Namun kalau itu adalah perbincangan, berarti saya dengan beberapa kawan, dengan beberapa teman atau rekan akan memperbincangkannya di meja atau ruang podcast ini. Jadi harap maklum kalau dibedakan uraian dan perbincangan. Begitu. Sekali lagi bahwa pada edisi ini topik yang akan saya uraikan adalah seputar pentingnya kreativitas. Pentingnya kreativitas. Ini meliputi beberapa bagian. Mulai dari apakah yang dimaksud dengan kreativitas itu. Lalu mengapa kreativitas itu sangat dibutuhkan. Di mana sajakah muncul ide-ide atau pemikiran untuk kreatif. Bagaimanakah pola-pola untuk mewujudkan kreativitas? Apa sajakah makna yang terkandung dalam kreativitas? Dan di bidang atau area apa sajakah kreativitas itu memang sungguh dibutuhkan? Dan akhirnya adalah apa sajakah batasan untuk kita berkreativitas sehingga kreativitas itu tidak bias, apalagi tidak liar. Begitu. Nah, mulai atau diawali dengan pengertian kreativitas. Memang banyak ya definisi yang muncul atau dapat dicatat di berbagai media, kamus, literatur seputar pengertian atau arti dari kreativitas yang kata dasarnya adalah kreatif. Nah, izinkan saya untuk merangkumkannya paling tidak menjadi 5 pengertian umum. 5 pengertian umum dari kreativitas. Mula-mula kreativitas itu adalah suatu usaha. Suatu usaha untuk meningkatkan hasil kerja, kinerja, atau prestasi untuk meningkatkan dibandingkan dengan prestasi, kinerja atau hasil kerja yang sudah didapat sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah didapatkan hasil kerja, ya cukup atau tidak cukup itu urusan lain. Nah, dalam rangka meningkatkan hasil kerja, kinerja dan prestasi itu tadilah muncul namanya atau dibutuhkan namanya kreativitas. Lalu kreativitas juga berarti sebagai satu usaha untuk menyelesaikan masalah dalam satu kegiatan. Jadi kalau terjadi masalah atau persoalan dalam kegiatan atau unit kerja tertentu atau bahkan di manapun, maka dibutuhkan kreativitas untuk menyelesaikannya. Terlebih apabila apalagi
sebelumnya memang sudah ada cara-cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi kok sampai sejauh itu belum ada hasil, belum ada pemecahan terhadap masalah itu. Nah, disinilah muncul dibutuhkan namanya kreativitas. Kreativitas juga adalah untuk mengubah status, ya status quo lah begitu ya. Situasi yang dimana kok idle, tidak ada satu kegerakan, cenderung kosong, tidak berubah, begitu-begitu saja. Tetapi anggota-anggota dari komunitas atau kelompok itu sepertinya sampai sejauh itu kesulitan untuk berbuat sesuatu yang baru. Nah, dengan adanya kreativitas atau munculnya si kreativitas ini membuat suasana status quo tadi menjadi satu situasi yang bersifat progresif. Itu adalah namanya kreativitas. Nah, kreativitas juga adalah satu usaha. Harap maklum ya, ini cukup panjang nih pengertian kreativitas ini. Kreativitas itu juga adalah satu usaha untuk mengerjakan atau menyelesaikan satu misi yang serba baru dianggap gitu ya. Jadi ada satu misi yang ini belum pernah nih dilakukan. Jadi sepertinya ini tadi serba baru begitu. Nah, untuk melaksanakannya belum ada contoh-contoh yang dapat dilihat secara langsung. Makanya dibutuhkan kreativitas dalam rangka menyelesaikan atau mengerjakan tadi misi yang serba baru itu. Juga kreativitas adalah satu bentuk konkret dari namanya keproaktifan. Jadi kalau orang memang jiwanya itu proaktif, sikapnya itu proaktif, nah itu akan dikonkretkan, diwujud nyatakan dengan namanya kreativitas. Ya, memang cukup cukup panjang, berarti cukup banyak ini pengertian, arti, definisi dari kreativitas. Saya berharap Anda mendengarnya jadi tidak bingung ya, tapi coba didengarkan ulang lebih tenang begitu. Nah, tentu ada alasan mengapa kreativitas ini dibutuhkan. Paling tidak ada 4 alasan umum mengapa kreativitas dibutuhkan. Mula-mula adanya perubahan. Berikutnya adanya perbedaan. Lalu adanya pertumbuhan. Ya, kemudian juga adanya perlombaan. Ya, saya ulangi ya. Adanya pertumbuhan, adanya perbedaan, adanya perubahan, dan adanya perlombaan. Ya, setiap kita pastilah ada pertumbuhan. Apakah jasmaniah maupun rohaniah. Kita kan hidupnya itu progresif, gradual. Nah, maka kalau kita tidak kreatif, kita akan ketinggalan. Kita tidak akan dapat mengimbangi akan pertumbuhan itu sendiri. Ya, kalau kanak-kanak dengan orang yang sudah lebih dewasa itu kan berbeda. Makanya secara jasmani maupun secara rohani itu kan ada tadi pertumbuhan. Disitulah harus kreatif selalu. Jadi setiap hari ya memang harus mengikuti pertumbuhan itu. Jadi kreativitas itu dibutuhkan karena adanya pertumbuhan dalam diri setiap orang, baik secara jasmaniah maupun secara rohaniah. Lalu ada perbedaan. Setiap orang di antara kita pastilah berbeda-beda ya. Berbeda ya talentanya, berbeda bakatnya, berbeda kesempatan yang didapatkan. Tetapi pada akhirnya dapat sama-sama maju apabila sama-sama kreatif. Perbedaan itu adalah satu keniscayaan yang dijadikan oleh Tuhan bagi setiap orang.
Jadi janganlah itu menjadi penghambat bagi kemajuan. Tetapi perbedaan itu biarlah disiasati sedemikian rupa menjadi satu penggerak untuk maju bersama. Jadi tidak perlu serba bertanding. Yang penting adalah bagaimana dapat bertanding dalam pengertian ya pertandingan akan selalu ada. Itulah tadi dikatakan juga sebagai perlombaan. Namun maksud saya tidak perlu harus bertanding dalam pengertian berseteru. Tetapi biarlah benar-benar dapat masing-masing meningkatkan apa jati dirinya sendiri. Apa yang menjadi bagiannya. Tadi itu kan setiap orang ada talentanya, ada bakatnya, ada kesempatannya masing-masing. Nah, asal masing-masing itu semuanya kreatif, maka akan maju. Lalu kreativitas juga dibutuhkan karena adanya perubahan. Ya, perubahan alam, perubahan sosial. Kalau tadi itu kan dua pertama yakni adanya pertumbuhan dan perbedaan itu lebih kepada si manusianya, orang-orangnya. Namun kalau perubahan ini adalah lebih kepada situasi sosial, alam lingkungan. Ya, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu kan selalu akan ada pergerakan. Ya, setiap hari saja kan berbeda, ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam. Ya, selama bumi masih ada, kata firman Tuhan, akan tetap ada musim menuai, musim menabur, dingin dan panas, kemarau dan hujan. Juga ada migrasi orang-orang yang dari tempat A ke tempat B, ataupun sebaliknya. Ada lalu lintas, ada lalu lalang, ada persinggungan, ada interaksi sosial. Banyak orang di muka bumi ini akan saling berjumpa. Nah, kalau tidak kreatif, maka nanti akan tertinggal. Tidak dapat mengimbangi akan perubahan itu. Perubahan zaman, perubahan teknologi, perubahan ilmu pengetahuan. Semua mengalami perubahan. Kalau tidak kreatif, maka ya akan tersisih. Tersisihnya adalah tersisih sebagai orang-orang yang tidak dikenal, bukan harus terkenal, tapi maksud saya jadi tidak dikenal di sini ya tidak terlibat di dalam satu usaha yang lebih baik untuk kemajuan bersama. Karena dia atau orang itu dianggap tidak dapat cukup mengikuti pergerakan. Ya, kita tahu ya bahwa ini berhubungan juga langsung dengan alasan keempat atau terakhir dalam kesempatan ini seputar pentingnya kreativitas itu. Apa alasan pentingnya kreativitas itu dibutuhkan adalah karena adanya perlombaan. Berlomba-lomba orang. Nah, siapa cepat, siapa dapat. Siapa kuat, siapa bertahan. Jadi memang harus kreatif. Kalau tidak memiliki kreativitas ya sekali lagi dia akan tersisih. Dia tidak akan dapat bersama dengan kawanannya untuk pergi. Pergi yang dimaksud di sini adalah pergi untuk ke depan maju. Kan kita tahu ya setiap zaman itu bergerak terus ya. Time runs. Ya, era juga demikian. Zaman terus bergerak maju. Dia tidak berhenti. Tidak ada sebenarnya yang berhenti di dunia ini secara alamiah. Semua ada pergerakan dan siklusnya. Tapi orang-orang yang tidak kreatif, dia tidak akan mengimbangi perubahan itu. Ya, harap maklum juga ya kalau pada sub ini mungkin masih agak sedikit kaku saya menguraikannya. Jadi bagian ini kan adalah tadi mengapa kreativitas itu dibutuhkan. Apa alasan kreativitas itu seharusnya dimiliki oleh setiap orang. 4 alasan toh tadi, yakni karena adanya pertumbuhan, karena adanya perbedaan,
karena adanya perubahan dan karena adanya perlombaan. Selanjutnya, tentulah ada tempat-tempat pemicu ya, istilah saya, tempat-tempat pemicu di mana kreativitas itu lebih mudah atau lebih sering akan muncul. Di manakah? Di manakah kreativitas itu akan lebih cepat muncul? Ya, ada stimulus-stimulus. Karena ini berupa tempat, ya saya sebutkan konotasinya tempat atau ruang. Begitu. Tentu saja dapat juga bukan ruang atau bukan tempat. Tapi saya istilahkan saja secara sederhana dalam kesempatan ini sebagai tempat. Di mana ide-ide kreativitas itu akan lebih cepat muncul. Saya melihat-lihat minimal dari pengalaman pribadi ya. Ada memang tempat-tempat yang lebih cepat menantang akan kreativitas kita itu untuk muncul. Mula-mula adalah namanya perpustakaan. Ayo, apakah Anda pernah ke perpustakaan? Perpustakaan itu kan adalah kumpulan dari berbagai literatur. Ya sekarang juga bukan hanya literatur teks, ya, melainkan juga berupa gambar, berupa movie, video. Kadang juga ya ada animasi-animasi, ada audio, macam-macam. Apalagi kalau ditambah menjadi museum. Wah, walaupun itu adalah bicara tempo dulu, tapi hal-hal yang tempo dulu itu juga dapat menambah kreativitas kita. Jadi supaya kita berpikir paling tidak begini, dulu sudah ada begitu. Apalagi sekarang, seharusnya kita lebih lagi. Atau kita berkata, kalau dulu itu dibutuhkan cara mereka menyelesaikan persoalan itu begitu, nenek moyang kita lah begitu ya, dari sejarah. Atau yang digambarkan dalam museum tadi, kita juga seharusnya dapat berbuat lebih pada zaman kita, karena kita sudah memiliki piranti-piranti sosial dan infrastruktur teknologi yang lebih memadai. Kan begitu. Jadi ketika kita berada di perpustakaan, cobalah lihat literatur dan berbagai sumber pengetahuan yang ada di situ. Itu akan memicu munculnya kreativitas kita. Lalu ada namanya ruang diskusi. Ruang diskusi. Ya, two eyes is better than one eye. Kan begitu. Two eyes are better than one eye. Kan kalau kita ini banyak orang, banyak pandangan, banyak obrolan, ya tentu yang baik ya, yang sifatnya itu untuk bagaimana membawa perubahan yang membangun, kan begitu. Nah, kalau kita ngobrol, kita berbincang, kita diskusi dengan tenang, dengan mengeluarkan ide-ide terbaik kita, lalu masing-masing kita menyerap, ada elaborasi, ada perpaduan ide, maka akan muncul namanya kreativitas. Kreativitas juga dapat muncul pada saat kita, ya ini agak teknologis gitu ya, di laboratorium. Saya dulu waktu masih SMP SMA suka tuh masuk laboratorium. Tidak kebetulan kami ini kelas IPA ya. Jadi sering dibawa bapak dan ibu guru ini ke laboratorium. Tidak terlalu besar laboratoriumnya, tapi di situ dipraktekkan, diuji coba. Kalau unsur A dengan unsur B digabung, maka akan menciptakan senyawa apa, molekul apa. Terus begitu. Molekul dipadukan dengan molekul lain, maka dia akan menjadi apa? Zat apa? Menarik ya. Yang kalau itu kontras, maka dia akan hangus, terbakar, pecah ataupun meledak atau terjadi ledakan. Tapi kalau dia itu tidak kontra, maka dia saling menyerap, sinergi. Ya, menarik sekali. Jadi kalau ada laboratorium itu juga dapat memunculkan kreativitas. Dan ada namanya ruang doa. Ruang doa.
Ya, kalau kita berdoa di hadapan Tuhan, kita bertanya jawab, diskusi dengan Tuhan. Tuhan tolong saya, bagaimana saya menyelesaikan masalah ini, bagaimana saya mengubah situasi ini, bagaimana saya untuk meningkatkan hasil kerja ini, bagaimana saya melaksanakan misi ini, bagaimana saya mengkonkretkan akan ide-ide ini, maka Tuhan akan menolong kita. Karena mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Jikalau kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Jadi kalau kita berdoa, kita dapat ilmu dari Tuhan, dapat pengetahuan yang baru, fresh, tapi tetap relevan untuk kita gunakan dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita berdoa, kita akan dapat hikmat. Kan firman Tuhan juga yang berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang belum pernah kau ketahui. Karena Tuhan adalah guru dari segala ilmu. Bahkan Dia tahu segala hal yang akan terjadi. Siapa di antara kita yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Maka Allah yang bermurah hati akan memberikan hikmat itu kepada kita. Jadi ruang doa itu juga adalah tempat untuk memicu, mendapatkan ide-ide yang kreatif. Sehingga kita memiliki kreativitas. Nah, pola di dalam mewujud nyatakan kreativitas kita. Bagaimana ya supaya kreatif kan begitu. Ya, ini ada istilah-istilah. Mohonlah coba direnungkan bersama. Ada namanya intensifikasi, ada namanya ekstensifikasi, ada juga namanya diversifikasi, dan ya jangan takut untuk out of the box kan gitu. Out of the box. Mula-mula orang yang kreatif itu adalah coba mengusahakan dulu apa yang ada padanya yang di dalamnya. Tidak lantas langsung keluar dari lingkaran. Tidak lantas dari keluar kepada yang lain. Tidak lantas pindah ke tempat yang lain. Tapi intensifikasi. Apa yang dapat diintensifkan dari yang ada itu? Setiap kita pastilah memiliki ya, kalau itu keluarga kita, kalau itu pekerjaan kita, kalau itu lingkungan kita, bahkan secara lebih personal kita tadi ada talentanya, bakatnya, ada kesempatannya, ada unsur-unsur yang bersifat pribadi pada kita. Coba itu digali lagi, diintensifkan, intensifikasi. Kalau dulu di dalam diri kita talenta A kurang begitu bermanfaat atau kurang begitu mantap hasilnya, maka talenta B coba dikembangkan. Bakat A kok sepertinya tidak begitu ngangkat, coba kembangkan bakat B. Jadi sisi-sisi yang di dalam diri kita itu juga di lingkungan terdekat kita, apa ya yang Tuhan titipkan? Apa yang Tuhan titipkan? Apa yang kita miliki dari sejak lahirnya kita? Jangan cemburu kan dengan pihak lain. Jangan iri hati dengan orang lain punya. Cobalah syukuri sembari tadi berdoa, intensifkan apa yang ada pada kita. Intensifkan apa yang ada pada bisnis kita. Saya yakin bahwa bisnis kita itu juga masih ada di dalamnya yang belum dikembangkan secara maksimal. Maka itu namanya akan terintensifikasikan, diintensifkan begitu. Hasilnya jadi berkembang. Jangan melulu keluar, jangan melulu pindah, jangan melulu beralih kepada yang lain. Coba intensifkan gitu. Ya, maaf kalau saya juga singgung pergaulan. Kalau kita berteman, close friend, ada boyfriend ataupun ya girlfriend begitu ya, pacaran lah. Jangan karena ada sesuatu yang
yang mentok gitu sepertinya, lalu kita ya sudah mentok lah gitu. Jangan dulu. Coba intensifkan pergaulan itu. Lihat dari sisi lain, tapi masih dalam koridornya. Itulah namanya intensifikasi. Jangan langsung berpikir, aku lebih baik putus cari yang lain. Aku lebih baik cari pacar baru begitu. Apalagi namanya untuk berpikir bercerai. Jangan. Karena kreatif itu kan adalah sesuatu yang baik. Kreatifnya itu kreativitas dengan pola intensifikasi. Nah, kecuali perceraian ya, maka diperbolehkan atau baik juga namanya ekstensifikasi. Bagaimana kita keluar dari lingkungan kita itu untuk maju. Ya, bila perlu merantau, pindah kerja, pindah wilayah, ya boleh juga pindah pacar atau ganti pacar, kan belum disahkan oleh Tuhan, belum diberkati dalam pernikahan, belum diteguhkan. Jadi masih boleh pindah daripada nggak jelas gitu. Tetapi intensifkan dulu. Nah, intensifikasi tidak berlaku atau tidak works gitu ya, tidak berhasil, maka buatlah ekstensifikasi. Jangan langsung ekstensifikasi, jangan langsung keluar, jangan langsung pindah, jangan langsung beralih, jangan langsung ganti, jangan langsung jangan langsung merantau, jangan langsung alih profesi. Tetapi kalau intensifikasi memang sudah diusahakan dan nampaknya tidak lagi berhasil, maka ada namanya ekstensifikasi. Bagaimana ya mengembangkan di tempat lain? Ya seperti bisnis. Barangkali pada satu daerah itu tidak dibutuhkan lagi produk itu. Sementara sampai sejauh itu, hanya itu dulu yang dapat kita produksi. Nah, kalau di tempat lain memang produksi kita itu, produk kita diperlukan, ya mengapa tidak kita juga pindah ke tempat lain? Itu namanya ekstensifikasi. Jadi jangan dikutuki produksi kita, jangan dikutuki apa yang kita telah hasilkan. Jangan. Tapi coba berpikir, kemana Tuhan itu akan membawa kita, menjajakannya, menawarkannya, berbisnis dengan siapa lagi. Terus itu namanya adalah ekstensifikasi. Kita harus perluas wawasan koridor kita. Ya, ada satu kisah dalam kitab Kejadian itu. Bapak Abraham dengan anaknya ya, tapi anak abangnya. Ya, ponakan yang juga sudah diangkat menjadi anak angkatnya, namanya Lot. Mereka sudah maju di satu tempat, tetapi ada kericuhan di antara pegawainya karena tempatnya itu sempit buat mereka. Lalu Bapak Abraham berkata apa kepada Lot ini? Lot, anakku, kita ini kerabat. Janganlah karena hal ini kita jadi berseteru. Lihatlah, perluas wawasan. Lihat sekeliling. Daerah ini ternyata kita pandang kiri kanan depan belakang begitu luas. Pilihlah. Kalau Anda ke barat, aku akan ke timur. Kalau kau ke depan, maka aku ke belakang. Tapi kita tetap sebagai keluarga. Kita tetap bersaudara. Kita tetap sahabat. Kita tetap sebagai rekan kerja. Nah, ini adalah ekstensifikasi semacam itu. Ya, harap maklum juga ya, kalau saya kurang lugas, kurang pandai menguraikan bagian ini. Jadi intensifikasi, ekstensifikasi, lalu ada diversifikasi. Kadang-kadang kita karena terlalu terlalu ya itu saja gitu. Itu saja. Sebenarnya kita bisa bagi ya, lebih tematik, lebih spesifik, kalau kita berbisnis itu ya, maaf memang saya bukan pebisnis, tapi ini adalah pengetahuan umum. Kita coba bagi-bagi gitu. Ya, kalau ada 3 rekan kerja, mungkin saja 3 produk. Tetapi pada satu perusahaan atau sebagai rekanan bisnis. Tapi 3 produk. Itu namanya diversifikasi. Jangan langsung juga pindah, langsung berubah, langsung beralih. Jangan. Coba
diversifikasi tadi, dispesifikan gitu kan. Makin hari kan memang zaman ini membutuhkan diversifikasi. Kedokteran saja ya, kalau dulu dokter ya dokter, sekarang ya ada dokter spesialis A, spesialis B, spesialis C, dan seterusnya. Nah, coba kita diversifikasi juga. Ya kependetaan pun begitu, karena saya pendeta ya. Itu ada dulu ya pendeta toh begitu. Tapi kemudian ada pendeta bidang ini, lebih khusus ke sini, lebih fokus ke bagian ini. Itu adalah namanya diversifikasi. Cobalah kita sebenarnya lebih unggul di bidang apa gitu, lebih unggul di bidang apa, coba different with others gitu ya. Jangan kita sama ya, supaya kita juga ada nilai plusnya, nilai lebihnya, kira-kira seperti itu. Lalu ada namanya out of the box tadi. Di atas itu semua, kalau orang kreatif itu selalu akan ya, mula-mula dia disangka kok lain sendiri, kok ini apaan ini begitu. Tapi sebatas itu adalah legal dan tidak immoral. Let's go. Don't worry. Go ahead. Jangan takut. Memang kalau kita ini hanya selalu ya di zona zaman kita, di zona nyaman kita, ya kita tidak akan maju juga. Kita tidak boleh begitu-begitu saja atau begini-begini saja. Kita harus berpikir out of the box. Tetapi tetap terjaga begitu ya, tidak di luar koridor kita sebagai umat Tuhan. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan pembatasannya. Tapi janganlah kita takut untuk berbeda dari pola-pola orang lain, dari pemikiran orang lain, dari pola kerja orang lain, dari produk-produk yang sebelumnya, dari produk-produk zaman yang sebelumnya. Kita coba out of the box, tetapi tetap harus bertanggung jawab begitu. Nah, izinkan saya dengan cepat-cepat saja juga untuk mengingatkan atau bukan mengingatkan, menguraikan 6 makna yang terkandung dari atau dalam satu kreativitas. Maksudnya begini, kalau seorang itu kreatif, memiliki kreativitas, apakah yang terkandung di dalamnya itu untuk menunjukkan apanya orang itu, begitu. Untuk menunjukkan apanya orang itu. Mula-mula kreativitas itu untuk menunjukkan keyakinan. Keyakinan bahwa dia punya sesuatu untuk ditawarkan lebih lanjut. Dia disertai oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baru, yang lebih baik. Dengan keyakinan itu nampaklah kreativitasnya. Kreativitas itu menunjukkan keyakinannya. Kalau orang tidak memiliki kreativitas, ya sulit untuk menakar keyakinannya. Tapi kalau dia memiliki kreativitas, berarti benarlah dia memiliki juga keyakinan. Lalu kreativitas itu menunjukkan kecerdasan. Kecerdasan. Harap maklum ya, kecerdasan di sini bukan melulu matematis. Tetapi ya sesuai dengan bidang areanya dia. Menggambar juga itu adalah bagian dari kecerdasan. Berbicara itu juga bagian dari kecerdasan. Nah, orang yang kreatif adalah orang yang cerdas. Kalau dia tidak ada kreativitas, berarti sulit kita menakar akan kecerdasannya. Lalu tentu saja juga menunjukkan kerajinan. Kalau orang malas tidak ada kreativitasnya, bukan. Kalau orang malas ya begitu-begitu saja, menyebalkan malahan melihat orang malas itu. Dia di dalam firman Tuhan dikatakan orang malas itu seperti engsel pintu, gitu aja, nggak berubah. Orang malas itu menyukai tempat tidur, tidak sigap untuk berdiri, tidak lincah untuk melangkah, tidak bersedia untuk berbicara. Itu orang malas. Ya tentu kalau pemalas tidak dapat apa-apa. Kitab Amsal pasal 20 ayat 4 berkata, si pemalas kalau tidak menabur pada musim dingin, musim semi, maka tidak akan menuai pada musim panen. Tidak memiliki apa-apa pada akhirnya. Kenapa? Ya dia malas. Kan setiap pekerja patut mendapat upah. Jadi
Kreativitas itu untuk menunjukkan kerajinan, lalu untuk menunjukkan keberanian. Ayo, siapakah orang berani atau si pemberani itu? Ya yang tadi itu, ya out of the box. Bukan untuk menantang-nantang, membusungkan dada, mengepalkan tinju, bukan. Tapi ini adalah satu hasil untuk dinikmati bersama kemudian. Bukan untuk mengejek tapi mengajak. Bukan untuk bertanding tapi untuk bersanding. Bukan untuk bertanding tapi untuk bersanding. Ayo. Sama-sama kerjasama. Lihat, ini ada sesuatu yang baru. Ada membuka wawasan, membuka cakrawala berpikir, mengajak yang lain. Bukan untuk fire, tapi untuk hire. Bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan. Bukan untuk meruntuhkan, tapi untuk membangun. Ada keberanian, menantang untuk maju. Kreativitas itu juga menunjukkan kemandirian. Kalau orang hanya cenderung ikut-ikutan, ya dia tidak akan pernah muncul kreativitasnya. Tapi kalau dia otak-atik ya tanpa merugikan, tanpa menghancurkan yang sudah ada ya. Memang butuh pilot project, butuh juga kotak-atik. Kadang-kadang ya ada dalam tanda petik yang dikorbankan, tapi untuk hasil yang lebih baik. Tentunya yang dikorbankan itu terukur dan tertakar. Tapi jangan takut untuk rugi dulu. Sebab semua kan ada modalnya. Jadi dengan kita mendiri kotak-atik, kita berpikir, kita berdoa, kita akan muncul kreativitas. Kan begitu. Itu namanya menunjukkan kemandirian. Lalu yang terakhir, sebagai makna yang ditunjukkan dari atau di dalam satu kreativitas adalah menunjukkan kepedulian. Begini, kita kan makhluk sosial. Belum tentu sesama kita yang bermasalah atau dalam situasi sulit itu mereka dapat menemukan jalan keluar untuk masalah atau kesulitannya. Nah kita yang peduli, kita akan coba membantu. Kita akan coba melihat situasi itu dari sudut kita, lalu kita menawarkan, begini loh, mau enggak cara begini. Jadi kita jangan diam saja. Kita jangan jadi silent majority gitu. Kita sudah tahu tapi pura-pura nggak tahu. Apalagi Tuhan sudah dorong kita untuk berbuat sesuatu. Marilah kita saling membantu. Kita coba tawarkan produk ataupun namanya ide-ide yang berguna untuk sesama kita. Ada kepedulian. Di sana bilang nggak mungkin lah ini terjadi, tapi kita sudah olah pikir dan sudah olah wacana, sudah juga ada namanya tadi otak-atik, sudah ada laboratoriumnya. Wah, mengapa tidak? Nah, kita coba buat namanya tim kerja yang baru, kita tawarkan. Ini namanya adalah kepedulian. Ya, kalau berbicara mengenai tadi itu, di awal saya katakan area atau bidang apa sajakah yang memerlukan kreativitas. Ya, semua area atau bidang memerlukan kreativitas. Dalam bekerja, berbisnis, iyalah. Kan, setiap hari ada tadi itu perubahan demi perubahan terjadi. Manusia juga bertambah jumlahnya. Ada perubahan kebutuhan. Nah, kalau kita dalam berbisnis tidak kreatif, ya susah juga kita untuk maju. Contohlah ya dalam menjajakan produk gitu ya, menawarkan produk. Dulu kan ya tenteng sendiri produknya gitu. Ya, tapi sekarang sudah ada teknologi komunikasi. Kita bisa share lewat media, sosial media atau media massa, atau dengan cara-cara lain yang lebih cepat. Kita menggunakan meminjam satelit, menyebarkan berita itu dengan apik sedemikian rupa, ya kiranya kecantol kan begitu. Yang penting jujur. Janganlah kita gambarnya bagaimana, produk aslinya lain, ya jangan begitu. Tapi kita harus kreatif. Dalam berbisnis kreatif. Tempatnya, kemasannya,
Ya secara umum sih komponen-komponen yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam berbisnis itu sama saja. Dari dulu kan manusia kebutuhannya nggak jauh-jauh dari kebutuhan umum toh. Seperti makanan yang 4 sehat 5 sempurna, seputar-seputar itu toh. Ya ada protein, ada karbohidrat, ada juga namanya mineral-mineral lain kan begitu. Tetapi kemasannya dan rasanya, toppingnya itu yang berbeda-beda. Itu memang butuh kreativitas. Lalu dalam pelayanan, tadi kalau saya singgung, saya pendeta juga dalam pelayanan kerohanian itu kan ya memang harus kreatif, tidak lagi sama seperti dulu. Seperti di komunitas kami ada namanya pujian penyembahan. Ya pujian penyembahan memang harus kreatif juga karena alat-alat musik berubah, ritme lagu yang dibutuhkan masyarakat berubah, setiap zaman itu berubah, kostum berubah, juga penampilan ruangan berubah. Ada namanya dulu ya klasikal, ada namanya sekarang ini adalah namanya apa tuh yang lebih modern. Ya, itulah zaman. Firman Tuhannya tidak berubah. Dunianya yang berubah-ubah situasinya. Jadi, how to share the words of God, eternal words of God, eternal word to an eternal world. Bagaimana kita memberitakan firman yang tidak berubah kepada dunia yang situasinya berubah-ubah. Nah, itu kan berarti harus kreatif. Juga pendidikan. Apakah kita ingin belajar maupun yang mengajar. Ini butuh perbincangan khusus tersendiri. Tapi cukuplah disinggung bahwa dalam belajar dan mengajar memang dibutuhkan kreativitas. Lalu dalam peribadahan tadi. Ya kita tidak boleh kaku lagi. Karena Tuhan menilai hati kita kan apalagi. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7 berkata apa? Ya manusia melihat apa yang dilihat oleh mata, tapi Tuhan menilai hati. Jadi kita memang ya jangan menghakimi ya kalau orang beribadah kepada Tuhan Yesus Bapa Surgawi dalam persekutuan Roh Kudus sesuai dengan Alkitab. Kita jangan menghakimi cara orang berdoa, cara orang memuji, menyembah. Ya, sikap badan tidak lebih utama daripada sikap batin di dalam beribadah kepada Tuhan. Maka dibutuhkan kreativitas, ruangan ibadah, peralatan ibadah, ornamen ibadah. Kemah suci di padang gurun, berbeda itu dengan bait Allah di Yerusalem kemudian setelah permanen. Kan begitu. Ya, peralatan musiknya juga berbeda. Jadi dalam peribadahan pun dibutuhkan kreativitas. Lalu juga dalam berkomunikasi. Ayolah, jangan gitu-gitu saja gaya kita berkomunikasi. Kreatiflah. Sampai orang bisa mengerti. Sampai orang dapat paham. Sampai orang dapat setuju. Kita jangan patah semangat dalam berkomunikasi. Harus kreatif. Namun juga tadi adalah adanya batasan-batasan dalam kreativitas. Jangan kita jadi bias, apalagi jadi liar kreativitas kita. Mula-mula perhatikanlah identitas kita. Identitas ini harus dijaga. Identitas pribadi kita. Kalau saya katakan identitas misalnya atau mula-mula saya laki-laki, ya harus tetap jadi laki-laki lah. Jangan saya jadi perempuan atau sok-sok jadi seperti perempuan. Identitas. Karena jangan atas nama kreativitas kita lupa identitas kita. Laki-laki atau perempuan kalau itu adalah gender. Lalu jangan lupalah kita ini identitas keagamaannya sebagai umat Tuhan, warga gereja. Lalu jangan lupa juga kita identitas nationality-nya, kebangsaan kita. Ya saya adalah bangsa Indonesia. Nah ini kan bukan kita tidak menghargai bangsa-bangsa lain, tapi kita juga harus jelas identitasnya. Jangan atas nama kreativitas tidak jelas lagi identitasnya. Lalu jangan jadi lari dari prioritas. Prioritas kita apa? Prioritas itu terlihat dari visi misi. Visi misi kita apa? Jangan gara-gara kreatif lalu prioritasnya hancur, rusak, tidak jelas lagi. Kemudian efektif enggak kreativitas kita?
efektif dah. Jadi harus dievaluasi memang kreativitas itu. Hasilnya benar gak sih lebih baik, lebih bagus, lebih indah, lebih berguna, lebih ringkas, lebih yang sifatnya positif. Efektivitasnya harus juga diperhatikan sebagai batasan bagi kreativitas. Lalu legalitas, jangan melanggar hukum, jangan melanggar perundang-undangan, jangan nanti jadi urusan dan menjadi batu sandungan. Jangan kita buang-buang waktu kalau jadi berurusan dengan yang tidak perlu, dan itu tidak baik untuk dicontoh, tidak akan menjadi berkat. Jangan sampai karena kreatif lalu kita melanggar hukum peraturan. Gara-gara istilahnya itu apa itu? Ya demi konten. Ya ada istilah gitu. Wah semua demi konten gitu ya. Jangan semua demi konten. Kita juga harus batasi kreativitas berdasarkan legalitas. Lalu berdasarkan dibatasi berdasarkan atau disesuaikan atau dengan melihat etisitas atau moralitas. Etisitas, nilai-nilai etis, nilai-nilai moral. Benar dah itu mulia, benar dah itu membanggakan. Jangan hanya dilihat dari legal, tapi juga harus dilihat dari etik, dari morality. Karena belum tentu itu sudah ada hukum perundang-undangannya. Tapi jangan karena belum ada hukum perundang-undangannya, lalu dia sudah nyata-nyata tidak manusiawi istilahnya, tidak bermoral. Bukan begitu kan kita sebagai umat Tuhan. Kita kan ada batasan-batasannya. Pergaulan kita, memperlakukan sesama, memperlakukan orang lain, memperlakukan anak-anak, menggunakan organ tubuh kita, berpakaian. Jangan mentang-mentang misalnya ya demi kreativitas, apalagi tadi katanya tidak melanggar aturan hukum, lalu kita lupa dengan etisitas dan atau moralitas. Ya, demikian uraian seputar pentingnya kreativitas. Tentu ini bukan segalanya. Ini hanyalah pemicu untuk kita semakin terpacu. Lagi pula kan tidak ada uraian dari Poltak IP Cibarani yang sempurna, ya. Nah, apabila Anda ingin membantu atau mendukung apabila Anda tergerak untuk mendukung kelancaran program podcast ini, maka silahkan disalurkan ke nomor lembaga pelayanan kami yang tertera di deskripsi atau keterangan podcast pada channel ini. Apabila juga Anda ingin bekerja sama dengan kami dalam rupa-rupa model bentuk ya, seperti ingin berbincang bersama dengan kami sesuai dengan topik atau tema yang Anda pilih atau usulkan, berbincang di meja podcast ini, di ruangan ini dengan kami, atau ingin memperkenalkan satu produk tertentu, maka silakan menghubungi kami di alamat email dan nomor kontak yang juga ada di deskripsi podcast atau channel ini. Terima kasih.